Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang materi ketahanan nasional Indonesia. Dan perkenalkan, nama saya Faisal Fajar Firmansyah dan anggota kelompok saya Mas Muhammad Ali Wafanur, Mas Ferry Bagus Saputra, dan Mas Gilang Ramadan. Pengertian dan sejarah ketahanan nasional Indonesia. Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar tahan, yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada, guna menjamin kelangsungan hidupnya. Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai national resilience. Dalam terminologi barat, terminologi yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional atau dikenal dengan istilah national power. Untuk materi unsur ketahanan nasional akan dibacakan oleh Mas Ferry. Unsur-unsur ketahanan nasional. Apa sajakah unsur elemen atau faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional sebuah bangsa? Hans J. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace, melakukan observasi atas tata kehidupan nasional secara makro dilihat dari luar, sehingga ketahanan masyarakat bangsa tertampilkan sebagai kekuatan nasional. Menurut Morgenthau, tahun 1908 107 sampai 219 ada dua faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yaitu pertama faktor-faktor yang relatif stabil atau stable factor, terdiri dari dan sumber daya alam, dan kedua faktor-faktor yang relatif berubah atau dinamik faktor, terdiri atas kemampuan industri militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Lanjut. Para ahli lain yang berpendapat tentang unsur-unsur yang mempengaruhi ketahanan atau kekuatan nasional sebuah bangsa ialah 1. James Lee Ray. Unsur kekuatan nasional negara terbagi menjadi dua faktor, yaitu A. Tangible factor, terdiri atas penduduk, kemampuan industri dan militer. B. Intangible factor, terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan. 2. Palmer. Unsur nasional terdiri atas tanah, sumber daya, penduduk, teknologi, ideologi, moral, dan kepemimpinan. 3. Parakas. Chandra, unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas 3, yaitu A. Alamiah, terdiri atas geografi, sumber daya, dan penduduk. B. Sosial, terdiri atas perkembangan, ekonomi, struktur politik dan budaya, dan moral nasional. C. Lain-lain, ide intelijensi, diplomasi, dan kebijaksanaan kepemimpinan atau Winarno 2007 176 sampai 177. Pendekatan Astra Gatra dalam ketahanan nasional.
Sebagai kajian akademik, kita tidak menggunakan konsepsi ketahanan tapi sebagai kondisi. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Aspek kehidupan tersebut dielaborasi wujud astra gatra yang meliputi dunia dan panca aspek sosial. Ketahanan nasional juga merupakan pendekatan yang utuh menyeluruh, yakni mencerminkan keterpaduan segala aspek kehidupan nasional bangsa. Aspek tersebut juga telah terangkum dalam Astagatra Ketahanan Nasional. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia akan semakin kuat dan kokoh jika dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap setiap aspek gatra secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Pembinaan ketahanan nasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan Astagatra 8 aspek yang merupakan keseluruhan dari aspek-aspek kehidupan dan negara Indonesia. Globalisasi dan ketahanan nasional. Globalisasi merupakan suatu proses yang mendunia di mana individu tidak terikat oleh negara atau batas wilayah. Setiap individu dapat dengan mudah terhubung oleh siapa saja dan terjadi proses penyebaran informasi dan komunikasi melalui media cetak dan elektronik yang mendunia. Globalisasi dapat berpengaruh pada sektor ketahanan negara. Ketahanan negara merupakan kondisi di mana negara tersebut memiliki keuletan dan ketangguhan yang dapat menuju ketahanan suatu negara. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ketahanan negara ialah mampu menghadapi serta mengatasi segala bentuk tantangan, hambatan, dan ancaman yang datangnya dari luar negara maupun dari dalam negara tersebut, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan suatu negara. Analisa kasus pengaruh globalisasi terhadap ketahanan nasional Indonesia dalam aspek sosial budaya. Dengan berbagai kelebihan dari pengaruh globalisasi yang dikaitkan dengan ketahanan diharapkan dapat membuat semakin menguatnya supremasi demokrasi dan tuntunan terhadap dilakukannya hak asasi manusia, menguatnya regulasi hukum, pembuatan peraturan perundangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Dengan adanya ketahanan negara, maka menimbulkan sikap cinta air di kalangan masyarakat, yang tentu saja hal ini cita-cita masyarakat untuk mengamalkan Pancasila kehidupan sehari-hari. Contohnya kecil adalah menggunakan dan mencintai produk negeri, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di berbagai acara, melestarikan kebudayaan Indonesia, dan bersikap toleransi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rahmat. Kemudian pada kekurangan dari adanya globalisasi yang telah sebelumnya dapat mengantarkan kepada sikap yang ternisasi. Hal ini bisa dilihat dari cara berpakaian, makanan, dan lain-lain. Banyak anak muda yang mengikuti cara hidup orang Barat yang terkesan bebas dan sudah meninggalkan bahkan melupakan budaya Indonesia. Hal ini merupakan ancaman yang datang dari luar. Bila mana negatif dari adanya globalisasi dibiarkan begitu saja, maka dikhawatirkan akan menimbulkan krisis identitas akibat pengaruh negatif yang didatangkan dari budaya luar.
di era reformasi setelah Orde Baru, Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Warga negara wajib ikut serta dalam ketahanan negara di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan ideologi. Sedangkan pada masa masuknya globalisasi, tantangan untuk menghadapinya akan sangat berat karena sifat mental dari masyarakat Indonesia itu sendiri kurang. Namun dengan ada masyarakat yang lebih suatu informasi, maka diharapkan yang terlihat ialah dampak positifnya globalisasi. Kemudian dapat membuat ketahanan negara semakin kokoh, sehingga masyarakat Indonesia bisa hidup sejahtera dan makmur. Karena globalisasi dalam ketahanan negara menjadi momentum yang sangat baik untuk kedepannya bila mana dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekian dari kelompok kami, dan mohon maaf jika ada materi atau tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ikutin